ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik Bapak Ibu, para orang tua kami, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa mengadakan kembali kajian kita, karena pada pekan lalu kami sudah sempat memohon pamit izin untuk berangkat, namun karena permasalahan visa yang belum keluar, sehingga di antara hikmahnya alhamdulillah kita masih bisa mengadakan sekali lagi kajian di masjid kita tercinta. Dan apapun keputusannya, itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, karena 3 pertemuan kita telah tuntaskan pembahasan fikih kurban dan akikah, maka di malam hari ini kita memiliki tema yang baru, yaitu berbicara tentang keutamaan bulan Zulhijjah, yang banyak dari kaum muslimin yang tidak tahu akan keutamaan dan keistimewaan bulan ini, khususnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Alhamdulillah Bapak Ibu, 2 layar di depan tak itu berfungsi. Kita akan sama-sama belajar, sehingga apa yang kami sampaikan itu bisa diikuti melalui layar yang ada di depan Bapak Ibu. Baik, kami akan membacakan beberapa hadis yang berbicara tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, kata Nabi, "Ma min ayamin", tidak ada suatu hari, al-amalus sholihu fiha, yang pada hari tersebut amal soleh yang dikerjakan padanya, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, melebihi yang dikerjakan di hari-hari ini. Dan yang dimaksud hari-hari tersebut adalah al-ayyamul ashar, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya tidak ada satu hari di mana amal soleh dikerjakan pada hari tersebut afdalu ilallah, ya, lebih utama. Kalau di hadis ini teksnya kan ahabbu, lebih dicintai. Di riwayat yang lain afdalu, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, di rentang hari-hari ini. Dan yang dimaksud hari tersebut adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu, lantas sahabat bertanya, penasaran dengan 10 hari ini. Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad sekalipun itu bisa mengalahkan, ya, bisa dikalahkan dengan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. Bayangkan ya, kita tahu jihad itu adalah amalan paling tinggi Bapak Ibu. Dia adalah puncak dari amalan, karena mengorbankan jiwa dan harta. Maka sahabat bertanya, bahkan jihad pun kalah dengan amal yang dikerjakan di 10 hari tersebut? Kata Nabi, qal walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad pun kalah. Luar biasa Bapak Ibu, dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari tersebut. Illa rajulun, kecuali satu kondisi. Apa itu? Kharaja binafsihi wa malihi, seseorang yang keluar berperang, berjihad, membawa jiwanya, ya, jasadnya, wa malihi, dan hartanya, falam yarja' min dzalika bi syai'in, dan dia tidak membawa pulang sesuatu apapun. Artinya dia pergi berperang, mati di medan jihad, dan harta yang dia bawa itu dirampas oleh musuh. Maka orang ini mendapatkan pahala jihad secara sempurna, karena dia pergi berperang, tidak kembali apa-apa. Cuma ini yang bisa mengalahkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
Kalau ingin saya bertanya kepada yang bunda, seandainya ada jihad yang syar'i, ada Amirul Mukminin, dia memerintahkan buat komando, ayo semua kaum muslimin pergi jihad. Kira-kira ada yang siap pergi berjihad? Mungkin berat, karena jihad adalah amalan tertinggi, puncaknya amal, dan nyawa menjadi pertaruhan. Tetapi kata Nabi, ada yang bisa mengalahkan pahala jihad itu, yaitu beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Cuma satu yang mengalahkannya, orang pergi berperang, mati, dan harta yang dia bawa ketika perang diambil sama musuh, sehingga pahala jihadnya sempurna, tidak ada yang balik dari dia. Hanya ini yang bisa mengalahkan keutamaan beramal di 10 pertama Zulhijjah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, ya, dan Tirmizi, kemudian Ibnu Majah. Selanjutnya juga datang dari, ya, Ibnu Abbas, tetapi diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Apa kata Nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min amalin", tidak ada satu amal, azka indallahi azza wa jal, yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala a'zama ajran, dan tidak ada amal yang lebih besar pahalanya, Masya Allah, lebih agung ganjarannya, min khairin, dari kebaikan, ya'maluhu, yang dikerjakan oleh hamba, fi ashri al-adha, melebihi yang dikerjakan di 10 hari adha. Dan kita sudah tahu adha ini itu adalah akar kata dari udhiyah, sesembelihan. Berarti 10 hari adha di sini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Baik Bapak Ibu, dari 3 hadis yang sudah kita bacakan ini, itu bercerita tentang keutamaan dan keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan para ulama mengatakan, hada hadithun jalilun azimun. Hadis-hadis ini adalah hadis yang agung, mulia, yang menceritakan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ini juga dipraktekkan oleh para ulama, sebagaimana keterangan yang datang dari Ad-Darimi, disebutkan bahwasanya Sa'id bin Jubair, Sa'id ini bin Jubair Bapak Ibu adalah ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Kata Darimi, karena Sa'id bin Jubair idza dakhala al-ashar, ini Sa'id Bapak Ibu, kalau sudah masuk 10 hari pertama Zulhijjah, ijtahada ijtihadan syadida, beliau bersungguh-sungguh beramal soleh, memaksimalkan ibadahnya, hatta ma yakadu yaqdiru alaih, sampai-sampai saking semangatnya sungguh-sungguhnya ibadah, dia tidak mampu untuk, hampir saja dia tidak mampu untuk memenuhi targetnya, hampir dia tidak memenuhi targetnya. Wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu, dalam keterangan yang kami baca tidak disebutkan apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair ini, tetapi dituliskan bahwasanya beliau ijtahada ijtihadan syadida, bersungguh-sungguh beramal soleh, sampai-sampai hampir saja dia tidak mampu melakukannya. Berarti Bapak Ibu, yang dia lakukan ini boleh jadi amal yang sangat susah, tidak mudah, amal yang melelahkan, amal yang membutuhkan jeripaya yang luar biasa, dan ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita tidak tahu Bapak ya, katakanlah mungkin ya, ini Sa'id bin Jubair, dia punya target selama 10 hari itu dia harus menamatkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Katakanlah, kalau 30 kali, berarti 1 hari harus berapa kali dihatamkan ya? 3 kali. Bisa tidak 1 hari 3 kali menamatkan Al-Quran? Pernah ikuti khataman akbar, baca orang yang sudah hafal Al-Quran, kemudian dia duduk di satu majelis, dia baca 1 Al-Quran penuh. Pernah ikuti? Itu membutuhkan waktu sekitar 8 jam Bapak, tidak berhenti, 8 jam. Jadi kalau seandainya katakanlah itu kan hari ini, kalau para ulama kan pasti hafalannya lebih lancar ya, tidak ada macet-macetnya, katakanlah 5 jam, 6 jam bisa Bapak Ibu sekalian.
Makanya dalam hadis tersebut, keterangan itu, sampai-sampai ini Sa'id tidak mampu untuk memenuhi targetnya, saking melelahkannya ibadah yang dia lakukan. Subhanallah ya. Lihatlah para ulama terdahulu, ketika ada keutamaan pada waktu tertentu, dia memanfaatkannya. Baik, dan di antara dalil yang berbicara tentang keutamaan 10 hari ini juga ada dalam Al-Quran. Quran surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Bagaimana ayatnya, ayah bunda? Wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Dan yang dimaksud 10 malam di sini adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Dan Allah bersumpah atas 10 hari tersebut, menunjukkan akan keistimewaan hari ini. Ada sebuah kaidah tafsir, Bapak Ibu, kalau Allah itu menjadikan makhluknya sumpah, berarti makhluk tersebut istimewa. Saya kasih contoh, wattini wazzaitun. Apa artinya teh? Demi buah tin dan demi buah zaitun. Berarti zaitun dengan tin itu memiliki keutamaan yang berbeda dengan buah-buah yang lain. Karena Allah jadikan sumpah, dan tidak sembarangan. Allah jadikan makhluknya sebagai sumpah. Termasuk Allah jadikan sumpah waktu subuh. Bukankah waktu subuh banyak keutamaannya, Bapak ya? Apa kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada sumber opu dan seluruh isinya ya. Lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Kemudian sholat subuh juga itu dilihat oleh para malaikat ya. Dilihat oleh para malaikat. Dan ternyata 10 hari pertama Zulhijjah Allah jadikan sebagai sumpah, menunjukkan akan nilai keutamaannya. Baik Bapak Ibu, kenapa Allah pilih 10 hari pertama Zulhijjah? Mungkin ada yang bertanya, kenapa? Ya terserah Allah ya. Itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih siapa yang Dia kehendaki. Sehingga di antara makhluk Allah, Bapak Ibu, ada yang Allah pilih menjadi makhluk yang istimewa, makhluk yang lebih dibandingkan dengan ciptaannya yang lain. Seperti contoh, Allah berfirman dalam Ali Imran, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran alal alamin." Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarganya Imran di antara seluruh umat manusia. Sehingga Bapak sekalian ya, kita tuliskan di sini supaya lebih mudah. Bisa kita baca deh, insyaallah. Ya. Di sini ya. Pilihan Allah. Ya, pilihan Allah itu ada dalam bentuk manusia. Seperti Nabi dan Rasul. Termasuk keluarganya Imran. Imran ini bukan Nabi dan Rasul, Bapak Ibu, tetapi Allah pilih dia, sehingga dia memiliki keutamaan dibandingkan dengan manusia yang lain. Imran ini bapaknya siapa ya? Bapaknya siapa? Maryam. Maryam itu ibunya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di antara pilihan Allah ada dalam bentuk tempat, sehingga Allah memilih tempat-tempat tertentu itu memiliki keistimewaan dibandingkan tempat-tempat yang lain. Contohnya, Masya Allah gampang ya. Apa ya? Mekah, Madinah ya. Masya Allah, semoga Bapak Ibu juga ya mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci ya, dan bisa mendapatkan keutamaan di 2 kota suci tersebut. Kemudian apalagi yang sekarang dibombardir oleh musuh Islam? Palestina, Baitul Maqdis. Ya, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Mekah dan Madinah. Kemudian di antara pilihan Allah ada dalam bentuk waktu, sehingga Allah menyediakan bagi hamba-hambanya itu waktu-waktu khusus di mana hamba tersebut tatkala beribadah di waktu itu Allah lipat gandakan ganjarannya. Contohnya bulan suci Ramadan, Lailatul Qadri. Dan di antara yang Allah pilih adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Luar biasa ini 10 hari Zulhijjah.
yang banyak orang yang masih menganggap remeh hari ini. Dan Bapak Ibu, sebagian ulama mengatakan bahwasanya, saya tulis ya, 1 sampai 10 Zulhijjah itu adalah afdalul ayyam. Apa ya? Afdalul ayyam. Apa artinya ini? Hari terbaik, hari yang paling agung. Sehingga kalau ada yang bertanya, apakah hari yang paling agung? Jawabannya Bapak Ibu, 10 hari pertama Zulhijjah. Hari apa yang paling agung, yang paling Allah cintai, yang paling Allah muliakan? Jawabannya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini perkataan sebagian ulama. Dan ini Bapak Ibu harus kita ketahui, harus kita sadari, supaya kita tahu bahwasanya 10 hari ini itu dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, kata Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Sehingga orang yang hatinya bertakwa, kan takwa itu ada takwa yang kelihatan, ada takwa yang terpendam. Apa itu takwa yang kelihatan? Salat di masjid 5 waktu, baca Al-Quran, berzikir, berdakwah, itu takwa yang kelihatan. Tapi takwa yang tidak kelihatan, kata Allah, adalah mereka yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa hati ya, takwa hati itu sama dengan memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Dimuliakan Allah. Dan Bapak Ibu, di antara yang Allah muliakan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah pilih ini sebagai waktu yang mulia. Ustaz, apa maksud tak bilang begitu? Jadi begini Bapak Ibu ya. Bila Allah memilih dan memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, jangan menjadi hamba yang tidak peduli. Jangan menjadi hamba yang tidak gubris. Ya, sepertinya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini tidak ada apa-apa di situ. Antara 10 hari pertama dengan hari-hari lain dianggap biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tidak ada pengagungan sama sekali terhadap hari tersebut, sehingga dia tidak memiliki ketakwaan hati. Jangan seperti orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang awam, sehingga tidak ada responnya. Masuk 1 Zulhijjah, biasa, tidak ada. Ya. Kayaknya tidak boleh diganggu ya. Saya coba lepas dulu. Ya, bismillah. Oh iya, tidak apa-apa. Kita lanjut ya. Berarti tidak boleh matikan nanti, insya Allah. Jadi jangan menjadi orang yang tidak peduli, ya, kemudian tidak respon, ya, seperti tidak terjadi apa-apa ketika masuk 1 Zulhijjah. Apa buktinya, Pak? Kalau kaum muslimin kebanyakannya berada dalam kondisi seperti itu. Saya kasih bukti. Tatkala kita membandingkan dengan bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan, ya, secara umum kaum muslimin ya, itu memahami bahwasanya bulan suci Ramadan adalah waktu yang istimewa, pahala berlimpah di waktu tersebut ya. Sehingga kaum muslimin untuk Ramadan, Masya Allah, persiapannya luar biasa. Dari sisi makanan, dia sudah beli ayam, beli macam-macam untuk persiapan buka puasa, sahur ya. Kemudian dalam sisi ibadah, Masya Allah, mungkin sudah siap dengan bacaan Al-Qurannya. Dia sudah punya target, pokoknya setelah 1 bulan harus khatam minimal 2 kali atau 3 kali. Masya Allah, luar biasa. Termasuk zakat ya. Masuk Ramadan, ayo zakat, semuanya zakat. Padahal Bapak Ibu, tidak ada sama sekali hubungannya zakat dengan bulan Ramadan. Tidak ada. Zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian, tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Yang ada apa? Cuma zakat fitrah.
zakat fitri. Tetapi karena pemahaman kaum muslimin kebanyakan itu, Ramadan istimewa, sehingga ibadah zakat pun dia masukkan di bulan suci Ramadan. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Ini kondisi masyarakat kita. Bagus ya, alhamdulillah memuliakan Ramadan. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, sayang sekali di saat yang bersamaan perhatian mereka terhadap bulan Zulhijjah itu tidak sama dengan perhatian kita terhadap bulan suci Ramadan. Kalau bulan Zulhijjah kita bisa lihat ya, masuk bulan Zulhijjah ada yang meriah, tidak ada ya. Kan kalau Ramadan mau datang, mari semarakkan Ramadan. Mari kita tegakkan banyak ibadah di Ramadan. Masuk Zulhijjah sepi, senyap, tidak ada apa-apa. Padahal Bapak Ibu, pendapat yang rajih, pendapat yang sahih bahwasanya Zulhijjah, bisa dibaca ya, ada yang sebelah kiri, itu lebih baik daripada Ramadan. Insyaallah ya. Lebih tepatnya 1 sampai 10. Lebih baik daripada Ramadan. Ada yang aneh dengan ini? Mungkin informasi baru mungkin. Mungkin selama ini menganggap Ramadan adalah yang paling mulia. Tidak Bapak. Pendapat yang rajih 10 pertama Zulhijjah itu lebih baik daripada Ramadan. Mengalahkan. Jelas hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah bahwasanya Allah lebih mencintai amalan yang hamba kerjakan di 10 hari ini dibandingkan hari-hari yang lain. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih Allah muliakan, lebih Allah cintai, maka berlomba-lomba beribadah di hari-hari yang mulia ini. Jangan menjadi orang yang awam yang belum pernah dengar kajian, yang menganggap hari ini biasa-biasa saja. Apa itu bulan Zulhijjah? Oh, Idul Adha. Waktu bulan haji. Tetapi amalannya seperti orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Alhamdulillah sekalian ya, kita ikuti kajian ini ya. Kita bisa dengar ya dari para ustadz-ustadz kita, sehingga kita bisa memanfaatkan kesempatan beramal di hari yang mulia ini. Nah Bapak Ibu, mungkin kondisi kaum muslimin kebanyakan itu meremehkan atau tidak menganggap Zulhijjah ini, karena di Zulhijjah ini tidak ada puasa wajib. Ya, beda Ramadan ya, ada puasa wajib, ada sholat taraweh, sehingga vibes-nya Ramadan itu kayaknya lebih kena karena ada yang wajib. Bahkan boleh jadi itu Ramadan kalau misalnya itu ada puasa wajib, Bapak Ibu, misalnya Ramadan itu biasa saja bagi sebagian orang. Tapi karena ada amalan wajib, tatkala seseorang tidak mengerjakannya berdosa, diancam neraka, maka harus kita taat di bulan Ramadan karena ada puasa wajib dan semua orang mengerjakannya karena itu adalah amalan wajib. Beda dengan bulan Zulhijjah, itu amalan sunnah saja. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini kembali kepada individu masing-masing ya. Siapa yang sudah dengar kajian ya, siapa yang sudah dengar taklim, maka dia manfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian apa amalan-amalan ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ini sekedar motivasi Bapak Ibu, mengingatkan kepada kita termasuk diri saya sendiri akan hebatnya ya, agungnya luar biasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lain, yaitu berkaitan tentang amalan di bulan Zulhijjah. Tadi Pak, saya coba dulu diperbaiki supaya bisa dibaca di sebelah kiri. Bismillah. Justru tidak tampil ya. Masya Allah. Tadi terbalik ya.
Ya, baik. Ini tukaran kayaknya. Sebelah kiri yang kelihatan, sini tidak kelihatan. Coba, bismillah. Sekali lagi. Muncul. Alhamdulillah. Ya, baik. Kita tidak akan matikan lagi layarnya ya. Baik. Amalan di bulan Zulhijjah. Nah, baik Bapak Ibu. Saya akan menyebutkan amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ya. Karena ada amalan-amalan yang terbatas hanya bisa dikerjakan oleh jamaah haji seperti wukuf, tawaf, itu kan cuma bisa jamaah haji. Namun pada kesempatan kali ini kami akan menyebutkan amalan yang bisa dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin. Baik, yang pertama Bapak Ibu adalah memperbanyak puasa di 9 hari pertama Zulhijjah. Masya Allah. Sehingga kalau ditanya, sejak kapan kita puasa Bapak Ibu? Sejak tanggal 1. Bukan tanggal 9 saja. Kan selama ini kita tahu kan puasa apa ya? Puasa Arafah ya? Cuma 1 hari. Namun di 10 hari pertama ini itu puasanya dari tanggal 1. Ya, dianjurkan memperbanyak puasa di 9 hari bulan Zulhijjah. Dan ditekankan puasa Arafah. Nah, tentunya di tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana datang dari sahabat Abu Qatadah, kata Nabi, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah ay yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Artinya, ya, puasa Arafah saya berharap kepada Allah agar menjadikan puasa ini sebagai penebus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sehingga Bapak Ibu sekalian ya, ditekankan di tanggal 9, tetapi karena ini adalah hari yang mulia, usahakan puasa 9 hari kalau bisa. Insya Allah bisa ya, apalagi masih muda, insya Allah bisa ya. Dan ternyata puasa di hari ini lebih Allah cintai dibandingkan puasa Ramadan ya. Masya Allah ya, dibandingkan puasa Ramadan. Baik, dalam keterangan istri Nabi yang bernama Hafsah ya, kata Nabi bahwasanya di antara aktivitas rutin beliau, puasanya beliau, ya, puasa sunnahnya adalah yasumu sauma Asyura. Ya, Nabi itu di antara puasa sunnahnya Bapak Ibu adalah puasa Asyura. Puasa Asyura ini tanggal berapa ya? 10 Zulhijjah. 10 apa ya? Muharram ya, 10 Muharram ya. Wa yasumu 9 min Zulhijjah, dan di antara puasa rutinnya Nabi yang sunnah adalah 9 hari pertama Zulhijjah. Masya Allah ya. Wa yasumu 3 ayyamin likulli syahr, dan di antara puasa rutin sunnahnya Nabi adalah 3 hari di tiap bulan. Apa nama puasanya ini? Ayyamul bid, puasa putih. Puasa putih. Jadi Bapak Ibu ada 3 puasa sunnahnya Nabi yang Nabi rutinkan. Pertama 10 Muharram, yang kedua 9 hari pertama Zulhijjah, dan yang ketiga 3 hari di tiap bulan, tanggal 13, 14, 15. Ini dari istri Nabi yang bernama Hafsah. Ustadz, mana puasa di bulan Sya'ban? Sebelum Ramadan itu bulan apa ya? Sya'ban ya. Mana, bukankah Nabi senantiasa berpuasa di bulan Sya'ban? Itu datang dari istri Nabi yang bernama Aisyah. Kata Aisyah, Nabi itu di bulan Sya'ban sepertinya tidak pernah berbuka. Kenapa? Banyak sekali puasanya di situ. Artinya beliau puasa, beliau berbuka, tapi saking banyaknya seperti tidak pernah berbuka, puasa terus. Karena kata Nabi, di bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia, karena dia terletak di antara bulan yang mulia, dan ternyata di situ amalan-amalan diangkat, dan saya senang ketika amalku diangkat, saya sedang berpuasa. Baik, jadi Bapak Ibu, apa amalan yang dianjurkan ya? Puasa. Insya Allah bisa semua puasa 9 hari? Insya Allah ya, insya Allah. Bukannya 30 hari, cuma 9 hari. Baik, yang kedua adalah memperbanyak takbiran. Dan lafaz takbirannya ini seperti yang kita kenal. Bagaimana ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
memperbanyak takbirannya. Dan tidak mesti takbirannya ini melagu-malagu, ya. Meskipun dengan suara datar, ya. Bahkan dengan suara fals sekalipun tidak apa-apa, ya. Asalkan takbiran itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, memperbanyak takbiran. Nah, yang perlu kita garis bawah ya ayah bunda, ternyata di bulan Zulhijjah itu ada dua macam takbiran. Takbiran yang pertama adalah takbiran yang bersifat mutlak. Artinya takbiran yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, sehingga orang boleh takbiran di mana saja, kapan saja, selama masih dalam rentang waktu yang disyariatkan. Berarti Bapak Ibu, takbir mutlak ini ya, itu dimulai semenjak 1 Zulhijjah dan berakhir sampai kapan ya? 13 Zulhijjah setelah sholat asar. Berarti kapan kita mulai takbiran? Tanggal 1. Jadi kalau misalnya tadi kita sedang di rumah, katakanlah tanggal 2 Zulhijjah, tiba-tiba bapak yang sudah ikut kajian takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian ibunya menegur, Pak, kenapa sudah takbiran? Masih tanggal 2 Zulhijjah ini. Berarti ibunya belum ikut kajian, Masya Allah. Tapi kalau suami istri sudah ikut kajian, berarti dia sudah tahu ilmunya dan tidak menentang karena dia sudah tahu dalilnya. Apa dalilnya Bapak Ibu? Ya, jadi kita baca dulu. Takbir mutlak itu sejak tanggal 1 Zulhijjah berakhir sampai 13 Zulhijjah di waktu asar. Maka kaum muslimin di 13 hari ini disyariatkan memperbanyak takbir di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja, kecuali pada saat di dalam kamar mandi ya. Itu jangan ya, kamar mandi tidak boleh kita berzikir di situ. Tapi kalau lagi berjalan Bapak Ibu ya, nanti 1 Zulhijjah itu bertepatan tanggal berapa? Supaya kita bisa jadi pengingat ya. Tanggal berapa itu ya? Kan kalau menurut hisab kita Idul Adha 9 Juni ya, atau 8 Juni ya, 6 Juni, Masya Allah. Kalau 6 Juni berarti 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 28 Mei, hari Rabu ya. 20 hari Rabu itu sudah mulai ke takbiran. Maka takbiran ki sambil berjalan ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau di dalam kendaraan, naik motor, naik mobil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bekerja ya, mungkin dia masuk, mungkin sambil bersihkan masjid ya, mungkin sambil jaga kompleks, dia takbiran ya, berdiri, duduk, berbaring, di mana saja. Begitu pula dia di rumah, di jalan, kantor, sawah, di mall ya. Di mall ketakbiran ya, boleh, lapangan dan di masjid. Ini takbiran mutlak. Apa dalilnya? Ya kita cepat-cepat saja. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Hajj ayat 28. Silakan dibaca. Allah berfirman, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka berzikir menyebut nama Allah di hari yang telah ditentukan, ayyamin ma'lumat. Kemudian di ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 203, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ingat ya Allah di hari yang berbilang. Jadi dua dalil, surah Al-Hajj ayat 28, Al-Baqarah ayat 203. Baik, coba kita baca keterangan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat, mengingat Allah di hari-hari yang telah ditentukan, artinya adalah ayyamun asyar, 10 hari pertama Zulhijjah. Sehingga Bapak Ibu, di Quran surah Al-Hajj ayat 28 ya, hari-hari yang ditentukan ini artinya adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas dikenal sebagai ahli tafsirnya sahabat. Kemudian kata Ibnu Abbas, wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Adapun Quran Al-Baqarah ayat 203 di sini artinya adalah tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Masya Allah. Sehingga takbir mutlak ini kita agungkan, kita biasakan, kita praktekkan selama 13 hari. Selama
13 hari. Baik, kita lanjut lagi. Ya, ini hadis riwayat Bukhari ya, hadis riwayat Bukhari, keterangan Ibnu Abbas. Kemudian hadis Ibnu Umar, kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu hari yang paling agung di sisi Allah dan yang paling Allah cintai dibandingkan amal yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah. Fa'aktsiru, maka perbanyaklah di 10 hari itu minat tahlil. Apa tahlil itu Bapak Ibu ya? La ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, walillahil hamd. Insyaallah ya. Ini hadis riwayat Ahmad dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Lanjut, itu praktek beberapa sahabat, Masya Allah. Jadi sahabat juga mempraktekkan ini. Siapa yang mempraktekkan? Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar, Bapak Ibu. Siapa namanya? Abdullah. Wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah, dua orang sahabat Nabi. Mereka keluar ke mall. Kemana ya? Ke mall, ke pasar ya. Fi ayyamil ashar, di 10 hari pertama yukabbirani, dan mereka ketika di pasar bertakbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, kemudian orang-orang yang ada di mall di pasar ikut bertakbir karena takbirnya Ibnu Umar dengan Abu Hurairah. Sehingga ya mereka berdua di pasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya penghuni pasar, penjual pembeli akhirnya ingat, ternyata di 10 hari pertama itu diutamakan amalan untuk bertakbir, berzikir. Kira-kira Bapak tadi ya sekali, kira-kira ya kalau pergi ke mall di 10 hari pertama Zulhijjah bertakbir di situ, Allah. Kira-kira orang kreatif, kenapa orang gila gitu? Tidak ya, mereka tidak tahu ilmunya. Sudah tidak tahu, ngeyel lagi ya. Dianggap itu sesuatu yang tidak benar. Padahal itu dipraktikkan oleh para sahabat. Baik, selanjutnya ada takbiran yang muqayyad, terikat sama waktu. Ini yang lebih kita tahu ya, yang lebih populer, yang lebih sering dipraktikkan. Adalah takbiran yang dilakukan setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ini takbiran dimulai kapan? Ya, saya tidak. Kapan dimulai takbiran ini? Mana Pak Imam? Pak Imam tidak ada ya. Pasti Pak Imam ikut ini ya, supaya dia tahu ilmunya. Pak Haji, kapan ya? Harus tidak. Pak Kiai, kapan dimulai takbiran itu? Ya, malam Idul Adha. Berarti tanggal 9 habis maghrib. Ya, tanggal 9 habis maghrib ya. Jawabannya hampir benar ya. Yang benar apa? Takbiran ini dimulai sejak setelah salat subuh di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi bukan habis maghrib ya, habis subuh di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar dulu, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diikuti oleh jamaah sebagai pengingat bahwasanya sudah mulai ini takbiran muqayyad, takbiran yang dia dilakukan setelah sholat wajib. Sampai kapan? Nah, kita sudah tahu. Sampai setelah sholat asar di 13 Zulhijjah. Apa dalilnya Ustaz? Satu, ya, dari sahabat Umar, annahu kana yukabbiru min sholatil ghada yaum Arafah. Umar itu beliau mulai bertakbir setelah sholat subuh, Masya Allah. Fi yaum Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah. Ila sholat zuhri, sampai sholat zuhur min akhir ayam tasyrik, di akhir hari tasyrik atau 13 Zulhijjah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, tadi kan habis zuhur ya, terakhirnya. Tapi kalau dari Ali disebutkan bahwasanya Ali itu takbir setelah sholat subuh ya, dan Ali juga bertakbir setelah sholat asar ya. Wa yukabbiru ba'dal asri ya, dan Ali bertakbir setelah sholat asar. Masya Allah. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Baihaqi, dan Syekh Albani mengatakan sahih dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sehingga insya Allah yang menjadi panduan kita setelah sholat subuh di hari wukuf Arafah
mulai kita takbir sampai setelah sholat asar di tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian Bapak Ibu, amalan yang ketiga, jadi sudah dua ya, puasa dengan banyak-banyak bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Yang ketiga adalah memperbanyak amal saleh Bapak Ibu. Memperbanyak amal saleh. Seperti apa Ustaz? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Berapa target tak nanti ini? Berapa target tak? 1 kali tamat. Bisa? Insyaallah. Ya. Oh mengajar, insyaallah pakai katanya mengajar. Alhamdulillah. Itu amal soleh juga. Tapi yang masih kuat, ayah bunda ya, minimal 1 kali khatam. Kalau 1 kali khatam berarti 1 hari berapa juz? 3 juz insyaallah. Bisa? Bisa kalau mau. Insyaallah ya. Kalau bisa, apalagi yang sudah pensiun ya. Terasa banyak waktunya untuk membaca Al-Quran. Ustaz nanti cuma menyuruh baru kita tidak lakukan. Insya Allah kita di tanah suci. Tahun lalu kami membimbing juga jamaah haji 280 jamaah travel potere. Itu kami punya program one day one juz ya. Sebelum hajian kita harus menamatkan Al-Quran sebelum wukuf di Arafah dalam bentuk meraih pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala melalui amal soleh yang kita lakukan. Di antara amal solehnya adalah membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Apalagi contohnya banyak-banyak sholat tahajud, sholat duha, banyak-banyak sedekah. Karena tadi kita sudah katakan bahwasanya 10 pertama Zulhijjah itu lebih utama dibandingkan Ramadan. Masya Allah. Baik, apapun itu ya, banyak yang berbakti kepada kedua orang tua, sayang sama istri ya, istri sayang sama suami ya. Itu semua dilakukan ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik, yang keempat apa ya? Salat Idul Adha ya. Sebagaimana hadis yang datang dari Nabi, ini agak panjang, kita lanjutkan saja. Yang kelima adalah menyembelih hewan kurban, sebagaimana firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar," dan salatlah kalian untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Di antara tafsir ayat ini yang dimaksud dengan salat adalah salat Idul Adha. Sehingga tidak ada suatu hari di mana seorang hamba bisa mengerjakan perintah Allah yang mulia ini, dua ini, kecuali di 10 Zulhijjah, yaitu salat Idul Adha dan berkurban setelahnya. Dan Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan ilmunya bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang sangat penting, sehingga bagi yang mampu jangan sampai meninggalkannya ya. Pak Anto, tadi berapa nih yang sapi yang sudah terpenuhi ya? 8, hampir 8. Kambing ada juga? Tidak ada kambing. Saya berharap yang ikut kajian semuanya sudah berkurban insyaallah. Ya, semua sudah taruh namanya untuk berkurban. Karena Bapak Ibu, idealnya seperti yang sudah kita pelajari ilmunya, jumlah yang berkurban itu harus senilai dengan jumlah kakak di kompleks tersebut. Kalau ada 200 kakak, ya kita katakan tidak ada yang berkurban di luar, semua berkurban di masjid Ikhlas. Kalau 200 kakak, berarti 200 bagi 7 berapa itu ya? 200 bagi 7 harusnya ada 28 sapi. 28 sapi. Katakanlah 20 sapi lah, mungkin 50 orang itu dia kurban di luar. Berarti idealnya harusnya jumlah yang berkurban itu sesuai dengan jumlah kakak yang ada di kompleks BPN Tabarya ini. Baik Bapak Ibu, ini diantara hal yang dapat kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ya silakan Pak Dokter. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Nggak sebaik Pak Dokter. Tapi sudah azan kayaknya. Kalau sudah azan biar azan dulu ya. Nanti setelah azan baru kita jawab pertanyaan dari Pak Dokter. Sudah azan kayaknya, silakan azan.
La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah ba'athu maqam mahmud alladhi wa'ad. Baik ayah bunda, bapak ibu yang kami hormati, pertanyaan dari Pak Dokter, kan bila jadi terjadi perbedaan antara kita Indonesia dengan Arab Saudi dalam penentuan 1 Zulhijjah. Nah, kalau terjadi itu, kita menjadikan dasar itu siapa? Nah, menjadi pertanyaan, 9 Zulhijjah
Ya, itu ditetapkan berdasarkan tanggal yang berlaku atau dia berdasarkan bertepatannya wukuf di Arafah? Ini pertanyaannya. Yang pilih tanggal siapa? Katakan dulu. Ya, 9 Zulhijjah itu dia ditentukan oleh tanggal, atau 9 Zulhijjah ini ditentukan ketika dia bersamaan dengan wukuf di Arafah. Masya Allah. Kalau wukuf ya, ini wukuf. Saya punya jawaban berdasarkan tanggal. Berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan wukuf di Arafah. Alasannya, pertama, setiap negara punya penentuan tanggal masing-masing. Yang boleh jadi di Arab Saudi belum lihat bulan, di sini sudah lihat bulan, sudah masuk ke Zulhijjah. Belum Pak. Ini pendapat saya ya. Yang kedua, kalau seandainya katakanlah ya, kita mengatakan bahwa 9 Zulhijjah ini ditentukan dengan wukuf di Arafah. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, dulu sebelum ada teknologi HP, sebelum ada teknologi internet, bagaimana caranya orang Indonesia tahu kalau tanggal 9 Zulhijjah itu wukuf di Arafah? Ya kan tahu, belum ditahu. Sehingga setiap negara itu punya penentuan tanggal masing-masing. Karena teknologi itu, saya ulangi, bukan penentu syariat, dia hanya pembantu syariat itu. Maka dengan adanya teknologi, kita bisa melihat pakai teleskop, menyebarkan informasi dengan cepat. Bahwasanya, hari ini wukuf di Arafah, berarti 9 Zulhijjah di Indonesia. Itu hanya pembantu Bapak Ibu. Dulu belum ada internet. Sementara untuk mengabarkan wukuf di Arafah sampai ke Indonesia butuh waktu berapa lama? Berbulan-bulan. Maka orang yang di Indonesia di zaman dahulu bagaimana cara menentukannya? Apakah menunggu kabar dari Arab Saudi atau melihat bulan? Melihat bulan masing-masing. Sehingga Bapak Ibu, saya pribadi ya, terserah Bapak Ibu ingin memilih yang mana, itu berdasarkan tanggal. Sehingga bila dikatakan pemerintah kita itu berbeda dengan Arab Saudi, maka ikuti siapa? Pemerintah kita maksudnya. Dan itu lebih aman, itu lebih selamat insya Allah. Lebih aman dan lebih selamat. Baik, ada lagi bertanyakannya? Ya, Pak Kiai. Jadi begini, itu tadi memang sangat menarik. Karena mengganggu sebenarnya, bingung. Bagaimana ini? Saya pada pernah baca begini, dari saya, siapapun di dunia ini yang beragama melihat bulan itu harus berdoa semua seluruh dunia. Tapi dia sulit. Karena ini asalnya bisa katakanlah orang Indonesia ada bulan sekian. Di dunia kita Indonesia berkali bulan ini. Yang pertama lihat itu mengikuti semua orang Islam. Ini, tapi ini saya bisa begitu. Iya. Jadi Pak Kiai menjawab statement Pak itu, ada sebuah hadis yang datang dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu beliau ketika itu ada di luar kota Mekah, ya, bukan di Arab Saudi. Beliau ada di sebuah negara lain. Dan ternyata di negara tersebut Ibnu Abbas sudah melihat bulan. Dan ketika melihat bulan, mereka pun kembali ke kota Madinah. Perjalanan waktu itu cuma 1-2 hari. Ternyata orang di Madinah belum lihat bulan. Nanti dia lihat bulan setelahnya. Dan dari hadis tersebut, ulama memberikan kesimpulan bahwasanya setiap negara ada tempat melihat bulannya masing-masing. Dan kita tahu dunia ini kan bulat ya, bahkan ada yang sampai perbedaan 12 jam, dan tidak mungkin kita samakan itu. Sehingga berasal dari hadis Ibnu Abbas, rawahu Bukhari, dan hadis Bukhari yang menjadi panduan para ulama
bahwasanya setiap negara itu punya tempat melihat bulan masing-masing. Sehingga kalau pemerintah Indonesia menetapkan tanggal sekian 1 Zulhijjah yang mungkin berbeda dengan Arab Saudi, maka kita sami'na wa ta'na dengan pemerintah Indonesia. Bagaimana perbedaan Muhammadiyah dengan Kalau itu kita akan jawab dengan satu kajian lainnya. Itu butuh waktu yang panjang. Ada lagi yang bertanyakan, Bapak? Silakan. Ya, silakan Bapak. Ya, saya bisa tangkap pertanyaannya Bapak. Itu ilmu hisab, itu kan ilmu prediksi dan bisa dihitung itu, bahkan jauh sebelum waktu yang kita inginkan itu terjadi. Apakah ilmu hisab ini tidak diperhitungkan? Diperhitungkan Bapak. Tetapi khusus untuk puasa dan hari raya, Nabi mengatakan sumu liru'yatihi waqtiru liru'yatihi. Bukankah Bapak di zaman Nabi sudah ada juga ilmu hisab? Sudah ada. Di zaman sahabat sudah ada ilmu hisab? Sudah ada. Zaman tabi'in sudah ada ilmu hisab. Tabi'in ada ilmu hisab. Tapi untuk Ramadan dan hari raya mereka kembali kepada Nabi lihat bulan. Sehingga ilmu hisab boleh untuk penentuan waktu sholat. Kan tidak mungkin setiap mau sholat lihat ke matahari, lihat ke bulan, ambil waktu. Silakan dipakai untuk sholat dan hari-hari yang lain. Tapi untuk hari Ramadan dan hari raya, Nabi bilang sumu liru'yati, berpuasalah kalian dengan melihatnya. Bukankah 1 Zulhijjah ada amalan puasa? Sehingga kata Nabi, ketika mau puasa lihat bulan. Wallahu a'lam bishawab. Ini menjadi pegangan kami. Ya, silakan ada lagi yang lain. Baik, silakan Pak. Ya. saya melihat di baik-baik berbeda dengan sebenarnya karena sedikit analisis ya di dalam untuk menghindari kado ya saya kira begitu dalam terutama tadi mengenai kepentingan pengalaman dan sebagainya itu memang itu adalah harus pakai dalil Bapak. Iya. Ya jalan yang kami terima selama ini kan Ramadan. hafalan saya belajar sendiri belajar dulu. Insyaallah. Iya. Iya. Masya Allah. Iya. Jadi Insya Allah ya pakai. Maka sebenarnya pakai. Jadi pakai mengatakan mengapresiasi kajian kita ini, bahwasanya baru saja menurut Pak Kiai itu tahu ternyata Ramadan itu kalah dengan 10 hari pertama Zulhijjah. Dan kita beragama ini Bapak Ibu bukan pakai nalar. Memang ada pakai nalar, tetapi kita lebih kepada apa? Dalil. Kalau sudah ada tuntunan dari Nabi dan Allah, kita ikuti. Dan ternyata dari Nabi mengatakan 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih mulia dibandingkan bulan suci Ramadan. Terakhir Bapak Ibu sebagai kesimpulan, sebagai penutup. Oh ya, pada silakan. Ada mutlak. Iya. Di tanggal 8 ya. Untuk takbirannya di sini kan takbiran mereka di tanggal 1 boleh. Iya. Jadi apakah bisa mulai takbirannya salah? Kan dari mana Iya. kita mulai apa sudah bisa. Kalau saya Pak Dokter itu dikembalikan kepada keputusan rapat masjid. Iya.
Iya. Iya. Tapi kan begini Pak Dokter, ada takbir mutlak, ada muqayyad ya. Ya, jadi kalau mutlak itu kapanpun, kalau setelah sholat sebaiknya janganlah kita sama-sama. Nanti biar muqayyadnya, nanti biar takbir muqayyadnya kita berjamaah bareng-bareng. Ya, baik. Adapun kapankah dimulai, kembali ke keputusan rapat ya. Siapa yang diikuti? Kalau saya pribadi itu menyarankan untuk ikut sama pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi, berpuasalah kalian bersamaan dengan orang-orang berpuasa. Artinya kalau pemerintah dan kebanyakan orang berpuasa, kita ikut sama mereka, dan ini jauh lebih selamat dan lebih aman. Bukankah Ustadz keluarga Muhammadiyah? Iya, tapi kan kita berdalil kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Muhammadiyah. Baik, Ustadz, ini adalah sedikit yang kami ingin sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Intinya Bapak Ibu, kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, jangan diam-diam saja, jangan diam-diam. Jangan seperti orang tidak tahu apa-apa. Yang sudah ikut kajian berarti dia akan memuliakan dan memanfaatkan hari-hari tersebut dengan memperbanyak amal soleh. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la